Ini adalah berita resmi dari CNN Brazil yang menunjukkan bahwa polisi imigrasi Amerika Serikat menangkap Felipe Linares de Oliveira della Quiglia yang dikenal sebagai Don, yang disebut oleh otoritas Amerika sebagai mantan bos yang terkait dengan PCC dan Komando Vermelho. Dan penangkapannya tidak terjadi dalam operasi biasa. Itu terjadi di Mooresville, Carolina Utara, setelah pemeriksaan lalu lintas, upaya melarikan diri, pengejaran, tabrakan lalu lintas, dan penangkapan. Yang sekarang menempatkan nama yang terkait dengan faksi-faksi Brazil di dalam sistem kepolisian Amerika. Ini adalah penangkapan dalam fase baru tekanan terhadap kejahatan terorganisir Brazil di luar Brazil. Menurut otoritas Amerika, Don dicari di Brasil karena keterlibatan dalam organisasi kriminal dan pemerasan, berada dalam situasi imigrasi ilegal di Amerika Serikat, dan mencoba melarikan diri ke Meksiko. Di dalam mobil, para agen menemukan ponsel, laptop, uang tunai, dan sebuah pistol 9 mm. Istrinya juga mengonfirmasi kepada pihak berwenang bahwa dia ditahan secara paksa. Disinilah pertanyaannya muncul. Apa yang dilakukan orang Brazil ini di Amerika Serikat? Mengapa penangkapan itu terjadi tepat pada fase baru melawan PCC dan Komando Vermelho? Dan bagaimana data yang disita bisa membuka celah berbahaya ke dalam struktur kelompok-kelompok tersebut? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Penangkapan tersebut diumumkan oleh ICE, Layanan Imigrasi dan Pengendalian Bea Cukai Amerika Serikat, pada hari Senin, 15 Juni. Felipe Linares de Oliveira del Aquila ditahan pada tanggal 5 Juni di Mooresville, Carolina Utara. Tanggal tersebut menarik perhatian karena tepat pada hari itu penetapan PCC dan Komando Vermelho sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat mulai berlaku. Sebelum itu, keputusan tersebut sudah diumumkan oleh Departemen Luar Negeri. Dengan Marco Rubio menyatakan bahwa kedua kelompok tersebut termasuk organisasi kriminal paling kejam di Brasil dan jaringan ilegal mereka melampaui batas-batas Brasil. Kasus ini dimulai dengan pemeriksaan lalu lintas. Menurut informasi yang dirilis oleh otoritas Amerika, Dom mencoba melarikan diri dengan mobil ketika dihentikan oleh petugas. Pelarian itu berubah menjadi pengejaran dan berakhir ketika dia menabrak kendaraan yang sedang berhenti di lalu lintas. Setelah tabrakan, dia masih mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki, tetapi akhirnya tertangkap tak lama kemudian. Sejak saat itu, operasi tersebut tidak lagi hanya dianggap sebagai insiden lalu lintas dan menjadi jauh lebih serius. Para petugas, mereka mengidentifikasi bahwa orang Brazil tersebut memiliki keterkaitan dengan kelompok kriminal Brazil, berada dalam status migrasi yang sah, dan menjadi target surat perintah internasional terkait kejahatan di Brazil. Barang bukti yang ditemukan di dalam kendaraan adalah salah satu poin terpenting dalam cerita ini. Para petugas menyita beberapa ponsel, laptop, uang tunai, dan sebuah pistol 9 mm. Dalam praktiknya, perangkat-perangkat ini bisa menjadi tambang informasi bagi penyelidikan. Kontak, pesan, rute, nama, percakapan, catatan perjalanan, dan kemungkinan koneksi keuangan dapat membantu otoritas Amerika dan Brazil untuk memahami siapa yang berbicara, dengan siapa, dari mana dukungan itu berasal, dan kemana tersangka ini berniat pergi. Itulah sebabnya penangkapan ini sangat mengganggu kelompok kejahatan terorganisir. Ketika seseorang tertangkap dengan ponsel, komputer, dan riwayat pergerakan, yang tertangkap bukan hanya satu orang, tetapi juga bisa sebagian dari jaringannya. Hal serius lainnya melibatkan istri dari Del Aquila. Pihak berwenang Amerika menyatakan bahwa informasi intelijen menunjukkan bahwa dia menahan istrinya itu secara paksa saat bersiap untuk melarikan diri ke Meksiko. Setelah penangkapan, istrinya membenarkan situasi tersebut dalam kesaksiannya. Kasus ini sekarang juga bisa berlanjut ke tuduhan tambahan di Amerika Serikat, termasuk penculikan dan kepemilikan senjata api ilegal oleh warga asing. Selain itu, ICE telah mengeluarkan perintah penahanan imigrasi terhadap pria Brasil tersebut, sementara dia menghadapi tuduhan negara bagian karena melarikan diri untuk menghindari penangkapan. Untuk kasus yang melibatkan pria Brasil yang disebut-sebut sebagai mantan komandan kelompok yang sekarang dianggap sebagai teroris oleh Amerika Serikat, jenis kerjasama seperti ini sangat berpengaruh.
Masuknya klasifikasi teroris mengubah situasi di sekitar PCC dan Komando Vermelho. Sebelumnya, banyak orang menganggap kelompok-kelompok ini sekedar kelompok kejahatan terorganisir biasa. Sekarang, menurut pandangan Amerika, kelompok-kelompok ini masuk ke dalam kategori yang lebih berat. Pada titik inilah penangkapan DOM menjadi simbol politik dan kepolisian. Sementara pemerintah Brasil berusaha menghindari klasifikasi ini dengan alasan risiko terhadap kedaulatan, respons nyata justru datang dari pihak lain. Reaksi di Brasil menunjukkan adanya perpecahan. Diretor-Jenderal Polisi Federal, Andrei Rodrigues, menuntut agar Amerika Serikat berkontribusi lebih banyak dengan melakukan penangkapan buronan, pemblokiran aset, dan pemulihan aset ilegal. Sekarang muncul tepat satu penangkapan penting di wilayah Amerika. Tuntutan untuk bertindak kini menemukan bukti nyata. Mungkin tidak menyelesaikan semuanya, tetapi menunjukkan bahwa aparat Amerika sudah mulai melakukan penangkapan. Máquina americana já começou a se mexer. Dan bagi mereka yang mengatakan bahwa klasifikasi itu hanya akan menjadi wacana, penangkapan di Carolina Utara membawa masalah ini ke tingkat yang berbeda. Sergio Moro juga ikut dalam perdebatan. Senator tersebut menyatakan bahwa bantuan dari Amerika Serikat dalam melawan PCC dan Komando Vermelho cenderung bersifat simbolis. Intinya adalah bahwa penangkapan DOM meningkatkan tekanan terhadap penilaian ini. Jika perangkat yang disita membawa data yang relevan, bantuan tersebut tidak lagi hanya bersifat simbolis dan mulai memiliki efek investigasi yang nyata. Odilon de Oliveira, pensiunan hakim federal yang dikenal karena aksinya melawan kejahatan terorganisir di perbatasan, mendukung pengklasifikasian faksi-faksi tersebut sebagai kelompok teroris. Dia menyatakan bahwa PCC dan Komando Vermelho tidak hanya melakukan kejahatan biasa, karena mereka menguasai wilayah, menantang negara, dan memberlakukan aturan mereka sendiri. Pernyataan Odilon memperkuat teori bahwa intelijen Amerika bisa menjadi penentu. Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk melacak uang, komunikasi, pergerakan, dan koneksi internasional dengan kapasitas yang seringkali tidak bisa dipertahankan Brasil sendirian. Flávio Bolsonaro juga mendukung perluasan debat untuk memasukkan milisi dalam klasifikasi sebagai teroris. Pernyataan ini berusaha membantah tuduhan bahwa pihak kanan hanya menargetkan PCC dan Komando Vermelho untuk melindungi kelompok kriminal lainnya. Dengan memasukkan milisi dalam kategori yang sama, Flávio mendorong diskusi ke arah yang lebih luas. Siapapun yang menguasai wilayah, mengancam penduduk, mengeksploitasi layanan ilegal, dan beroperasi sebagai kekuatan paralel juga harus diperlakukan dengan tegas. Ini mengubah landscape politik karena menghilangkan argumen dari pihak kiri bahwa klasifikasi tersebut bersifat selektif. Penahanan di Amerika Serikat masih berhubungan dengan isu lain yang baru-baru ini terjadi di Brasil. Pada hari Selasa, 16 Juni, Kepolisian Sipil Roraima melancarkan operasi Rota do Norte terhadap para tersangka yang diduga terkait dengan kelompok Trem de Aragua di 6 negara bagian. Penyelidikan menunjukkan keterlibatan dalam perdagangan narkoba, pencucian uang, dan penyediaan senjata untuk Komando Vermelho di Amazonas dan Rio de Janeiro. Sebanyak 25 surat perintah penangkapan dan 30 surat perintah penggeledahan serta penyitaan telah dilaksanakan di Roraima, Amazonas, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, dan Paraná. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Komando Vermelho tidak bergerak sendirian. Operasi terhadap Trem de Aragua menunjukkan adanya koneksi pasokan senjata, termasuk senjata perang yang disebutkan dalam penyelidikan, seperti senapan serbu, senapan mesin kaliber 50, dan peluncur granat. Polisi menyatakan bahwa kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam penyediaan senjata untuk organisasi kriminal di berbagai wilayah Brasil. Ini adalah satu bagian lagi di papan yang sama, faksi-faksi Brasil, jaringan asing, peredaran senjata, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir yang beroperasi sebagai struktur transnasional. Yang menakutkan bagi PCC dan Komando Vermelho bukan hanya penangkapan tokoh besar, tetapi kemungkinan bahwa penangkapan tersebut membuka jalan bagi kerjasama yang lebih kuat, pelacakan kontak, dan langkah-langkah baru terhadap jaringan di luar Brasil. Agenda keamanan telah keluar dari wacana dan memasuki fase aksi. Bagi kejahatan terorganisir, minggu ini dimulai dengan siaga merah. Bagi mereka yang mendukung pengetatan terhadap faksi-faksi, pesannya sederhana. Ketika ada intelijen, kerjasama, dan kemauan politik,
struktur kejahatan mulai merasakan dampaknya. Saya Milson Alves Global, tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.